Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari akuntansi manajemen sesi 3, yaitu perilaku biaya akuntansi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior merupakan istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Ya, jadi perilaku biaya ini akan mendeteksi apakah keluaran atau output atau produksi bertambah, maka biayanya akan bertambah. Biaya-biaya bereaksi pada keluaran-keluaran dengan berbagai cara, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang kedua yaitu dasar-dasar dari perilaku biaya. Yang pertama terdiri dari biaya tetap, fixed cost, biaya variabel, variable cost, dan yang ketiga yaitu biaya campuran, mixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Contohnya biaya sewa gedung, sewa mesin per tahun. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang nilainya tetap dalam rentang output atau produksi tertentu. Misalnya biaya tetapnya adalah Rp1.000 ketika memproduksi 0 sampai 100 output, maka biayanya akan tetap pada rentang tersebut. Yang kedua yaitu biaya variable cost, yaitu biaya dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output, contohnya biaya listrik dan biaya air. Jadi maksudnya adalah biaya itu akan berubah seiring dengan berubahnya produksi. Misalnya nilai produksi akan bertambah jika volume produksi bertambah secara proporsional. Dan yang ketiga yaitu biaya campuran, merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel, contohnya gaji karyawan. Inilah yang menjadi masalah dalam perilaku biaya, karena dalam biaya campuran ini ada biaya tetap dan biaya variabel. Itulah yang akan nanti kita pisahkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Terdiri dari dua, yaitu batasan waktu dan sumber daya dan ukuran keluaran. Berdasarkan batasan waktu, menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run merupakan biaya adalah variabel, sedangkan dalam jangka pendek short run paling tidak ada satu biaya adalah biaya tetap. Jadi jangka panjang diasumsikan sebagai variabel, namun jangka pendek paling tidak ada satu biaya tetap. Dan kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Lalu bagaimana model dari perilaku biaya? Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misalnya, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. Metode pemisahan biaya campuran terdiri dari yang pertama metode tinggi rendah atau high-low method, kedua yaitu metode scatterplot, ketiga metode kuadrat terkecil atau the least square method, dan yang keempat yaitu penggunaan program regresi. Metode tinggi rendah atau high-low metode merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Rumus untuk menghitung metode tinggi rendah yaitu biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan keluaran, atau biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah, dan biaya tetapnya sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran
tertinggi atau jumlah biaya titik terendah dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran terendah. Yaitu metode scatterplot, yaitu suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode ini yaitu menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan biaya aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode ini adalah memungkinkan kita melihat data secara visual, sedangkan kelemahannya adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Untuk metode ini, cara menghitungnya sama dengan metode tinggi rendah. Metode yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil atau the least square method. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang terakhir yaitu penggunaan program regresi. Program regresi atau spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas, sehingga metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression. Terakhir yaitu penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Yang pertama yaitu beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Dan yang kedua yaitu manajemen mengidentifikasikan biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang ketiga yaitu manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial yaitu untuk memisahkan biaya tetap dan variabel, terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.